Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi kita di serba-serbi unboxing ya. Jadi kalau di sini apapun kita unboxing ya, apapun itu yang dibeli unboxing ya. Oke, sekarang hari ini saya ada belanja lagi produk, yaitu ini apa ya namanya ya, semacam kayak tripod lah ya, bukan tripod ya, apa ya, stabilizer kalau buat ngerekam-rekam. Nah ini produknya saya dapat beli online ya, cukup murah juga ya. Ya kalau kita lihat stabilizer yang buat di handphone buat konten-konten itu kan lumayan mahal ya, minimal 600 kayak Brikai itu, 600 700 lah, itu yang minimal banget gitu kan. Kalau yang selebihnya itu di atas 1 juta rata-rata biasanya. Nah cuman ini di bawah 500.000 gitu loh ya. Kayak mana kita nggak tahu juga sih apakah worth it atau enggak. Cuman mungkin bagi yang ya kayak kita yang budgetnya mau konten tapi budgetnya sedikit banget gitu kan, ya boleh lah ini ya, daripada kalau kita gunakan kayak apa ya, kayak tripod atau gunakan standing begini kan agak ribet juga ya. Kebetulan kalau ini katanya sih ini bisa jadikan apa, buat selfie, maksudnya kayak tripod juga bisa, terus bisa juga kayak buat apa, buat tongsis gitu loh ya. Cuman ya namanya juga harga murah ya, nanti kita lihat ya seperti apa. Nah ini saya juga masih belum tahu ya, karena juga baru beli. Jadi kita pengen lihat isinya ataupun worth it nggak sih dengan harga di bawah dari 500. Jadi ini harga perkiraan sekitar 270-an sampai 325. Cuman saya pilih di sini yang ada lampunya karena dua tipe. Ada tipe yang nggak ada lampunya, ada tipe yang pakai lampu, ada LED-nya. Jadi lumayan nih kalau misalkan kayak pencahayaannya kurang, kita bisa tambahkan dari lampu itu gitu kan. Nah, tapi bagaimana bagus atau enggaknya ya nanti kita akan coba lihat ya. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu yuk. Oke, ini produknya. Kita akan coba unboxing ya. Ini kita coba buka ya. Kayak mana ini isinya. Ini udah lama sih sebenarnya saya ngincer-ngincer, cuman kita mau lihat. Ini belum di ini ya. Kita akan coba. Wow, ini yang D. Kayak mana hasilnya? Penasaran juga saya jadinya. Nggak sabaran. Oke, kita lihat ya. Nah ini produknya, wah lumayan ya. Skymax, di sini dia Skymax sih ya. Terus apa ya, ini nih, dia bisa bisa untuk gimbal. Ini katanya ada lampunya ya. Gimbal, terus ada 360 derajat is bright. Jadi ini kayaknya lampunya bisa diputar gitu loh, jadi mau ke depan mau ke belakang. Twin lights, nah ini berarti lampunya bisa dihidup dua-duanya atau salah satu aja. Ada stable tripod, terus ada wireless remote ya. Nah ini ada, berarti ada remote-nya biar langsung nih. Ini ada remote-nya sepertinya. Terus apa lagi nih, jadi dia bisa buat gimbal juga, walaupun mungkin ya kalau dibandingin merek-merek yang kayak yang mahal ya, kayak Brica itu ya kan cukup punya sensor ya. Kalau kita lihat di sini sih sepertinya nggak sampai, jadi standar aja sih yang dia buat. Ini untuk apa nih, ada swipe up to unlock. Ini berarti untuk stabil gimbalnya. Ini bisa di lock untuk ngidupin lampunya, untuk ngecasnya. Oke, twin lights, lampunya di dua tapi harus charger masing-masing ya. Oke. Terus kompatibel juga untuk Android atau smartphone atau iOS dengan menggunakan remote control ya. Oke, coba kita lihat yang lainnya apa.
Kalau dilihat dari sini, nah ini kita lihat lampunya 2, stabilizer gimbal, aluminium rod, berarti ini bisa manjang ya kayaknya. Kalau kita lihat nih kayaknya bisa lebih manjang. Terus di sini ada tripod, terus 360 derajat, berarti bisa aksisnya kayaknya satu aja sih kayaknya tuh, yang nggak sampai berapa aksis gitu. Wireless remote ya. Oke, aluminium cukup bagus juga. Saya beli ini, kalau yang ini harganya 325 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya beli itu 325. Ada yang bukan yang D, yang nggak ada lampunya, itu 275. Belinya ada di Shopee, banyak ya, ataupun toko-toko lain lah ya. Oke, kita lihat, kita buka isinya apa aja. Oke, ada buku manual sih kayak gini ya. Tuh gambar tulisan Cina semua. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Oke lah. Jadi ada buku petunjuknya. Oke, ini buat apa ya? Oh, bisa dilepas. Oh, terus ganti baterainya ya. Oke, berarti bisa dilepas ya. Coba kita lihat. Sebenarnya aja sih teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, ini. Oh, seperti ini. Oh, lampunya ya. Nah, ini lampunya teman-teman. Coba kita buka. Oke. Main sih. Ya. Oke. Nah, terus coba kita nanti lihat dulu buku petunjuknya. Terus digunakan, kameranya dihidupkan. Turn on, long press the camera buttons. Oke. Bluetooth pairing, take a photo, no pairing. Oke. Oh, ini bisa untuk berdirinya. Oke, kita nantilah baca-baca ya. Kita langsung aja. Ini kayaknya kabel chargernya dah. Kabel chargernya sama dengan tipe C ini kayaknya. HP yang tipe C. Oke, kita lihat. Sini saya coba agak jauh kameranya. Nah, ini saya bawa handphone. Nanti kita akan coba. Nah, ini ada semacam tombol. Ini kayaknya buat lock nih. Belakangnya buat di lock. Ya, ini lampunya. Oke. Ini lampu untuk di lock ya. Oh, berarti ini nggak bisa gerak ya kalau diturunkan ke bawah. Oke lah, nanti kita coba. Karena belum dihidupnya, ada lampu buat hidupin lampunya. Itu sama juga. Terus ini juga nanti ini kita buka ya. Ini bisa dibuka untuk pasang handphonenya. Terus coba kita ya. Terus ini buat, sepertinya buat bluetoothnya. Bisa dibuka. Oh, oke. Gimana caranya ya? Oh, ngunci gini. Oke. Jadi tinggal dibuka saja. Harus di pairing dulu berarti. Oke, kita coba ya. Oke, sebelum kita coba, ini ada buat memanjangnya ya. Jadi kalau manjangnya dari sini nih, berarti ini bisa dipanjangkan lagi. Tuh. Oke, ini buat selfie-nya. Ya. Oke. Terus ini nanti berarti kalau diurus ini bisa buat kakinya. Coba kita lihat. Ini gimana? Mau dibuka gini aja kakinya. Suruh naik dikit. Oke, jadi dia bisa berdiri teman-teman. Bisa diberdirikan.
Tuh. Ya. Oke, coba kita langsung pasang HP-nya ya. Oke. Ini HP-nya kita pasang. Ini bisa tarik ini berarti. Tuh. Bisa ditarik ya. Oke, kita coba tarik. Aduh. Oke. Nanti kita mau lihat posisinya bagaimana. Oke. Ini dia posisinya ya. Kita akan lihat kamera belakang. Oke. Ini katanya suruh dihidupkan. Ini ada buat ngidupinnya. Coba kita tahan. Oke. Kok seret ya? Oke lah, nanti kita coba ya. Gimana? Ini juga baterainya udah habis. Oke lah. Oke, jadi nanti saya akan memperagakan bagaimana cara penggunaan yang ini. Ini kita punya HP 1 ya. Nah, ini fungsi di belakang. Ini nanti ada tombol belakang ya, ada tombol kayak gini. Nah, tombol ini gunanya untuk menstabilkan. Jadi kalau tadi kalau kita pencet sampai dia keluar, ada lampu lah ya di belakangnya, ada lampu. Oke. Nah, nanti ada lampu seperti ini belakangnya, klip coba kita lihat ya kan. Ini berarti sudah stabil posisinya, jadi bisa langsung kita gunakan ya aksesnya. Oke, kalau hidup lampunya berarti tinggal ada di sini tombolnya sama di bawah. Tinggal kita pencet, tahan lama, hidup. Yang bawah juga bisa. Jadi ditahan ya. Nah, seperti itu. Jadi dihidup lampunya. Ini kalau kita putar lagi, nah dia bisa langsung putar. Kalau kita pencet sekali lagi yang tombol ini, tombol apa namanya nih? Karena lampu ya, backlight ya. Jadi kalau kita tekan tombolnya lagi, ini bisa kembali lagi ke datar, landscape tampilannya, ya. Nah, ini lampu juga bisa diputar, ini lampunya ternyata. Kalau kita bisa putar, jadi kita bisa putar ke posisi ke belakang, contohnya seperti ini. Tinggal putar saja. Ke atas pun juga bisa. Jadi bisa yang depan, belakang bisa kita kasih lampu. Kalau kita mau menggunakannya depan belakang ya, jadi ada depan belakangnya. Nah, ini juga bisa kita putar lagi juga ke belakang. Seperti itu. Cuman kalau menggunakan lampu yang di belakang ini suka nyangkut kalau kata saya di sini. Jadi cekukan lampu ini kadang suka nyangkut di bagian tengah sini loh, bagian tiang. Coba kita lihat ya. Ini nggak apa-apa, tapi nanti dia suka nyangkut nih. Jadi kalau kita angkat dia malah nggak muter lah tuh, seperti itu. Jadi suka nyangkut kalau kata saya, gitu. Jadi tergantung kalau bentuknya flip ya, kalau lampunya posisinya itu kameranya posisi berdiri, tapi kalau posisi tidur sih enggak. Ini kalau kita putar ke depan baru agak aman. Terus lampu ini bisa kita ada warna-warninya loh. Coba saya matikan dulu ini ya. Maksudnya lampunya ini bisa bisa kita ubah, pencet sekali. Nah, ini bisa warna putih terang, lalu putih redup, putih terang, lalu warna kuning,
agak ke kuning-kuningan, beda ya sama yang sebelahnya. Ya, lalu kita pencet lagi kuning yang lebih terang lagi. Ya, jadi pencet lagi dia kembali warna putih. Gitu. Begitu pun juga sama sebaliknya juga seperti itu. Ya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Jadi kalau yang buat selfie sih bagus-bagus juga ya. Bagus juga. Maksudnya untuk harga kayak gitu worth it lah ya untuk bagi pemula ya. Untuk pemula worth it lah kalau untuk segitu ukurannya. Nah, ini oke, ini apa lagi ya? Oh ya, ini ada remote-nya. Nanti ini remote bisa kita lepas yang buat tombol untuk kita pencet. Jadi bisa kita pencet di sini juga bisa. Atau ya kita copot juga bisa. Tinggal kita ambil lalu kita taruh depannya, lalu kita potret atau video juga bisa. Ya. Oke, terus ini saya matikan dulu. Kalau mematikannya tinggal pencet agak lama aja. Dia langsung mati lampunya. Terus bisa ditongsis. Ini kita tarik. Jadi kita tarik ya. Nah, terus ujungnya kita tarik lagi yang ini. Ini kita tarik lagi. Nah, ini baru ya. Lumayan lah ya, walaupun nggak panjang-panjang banget, tapi lumayan. Jadi kalau seukuran panjang ya selengan saya lah ya, selengan dewasa. Kira-kira setengah meter lah ini, kemungkinan besar. Nggak nyampe 1 meter atau cuma 60, lebih dari setengah meter sedikit. Jadi lumayan juga untuk selfie. Jadi kalau kita mau selfie kayak gini, tuh, lumayan. Ya, nanti saya tunjukkan hasil untuk selfie-nya sepanjang apa gambarnya, dapatnya seperti apa. Nanti pas record juga kita akan coba stabil videonya ya. Nah, terus ini ada kakinya. Ini kalau kita buka di sininya, nah tangan kita masuk ke dalamnya, dia langsung terbuka di sini. Cuman gitu ya, kalau misalkan mau jadi berdirikan ini harus posisinya itu harus tiangnya agak lebih naikkan dikit. Pokoknya lebih panjangan yang kaki 3 lah, agar dia bisa stabil ya. Contohnya nanti kalau kita taruh, nanti saya kasih unjuk contohnya ya. Jadi bisa stabil. Jadi kita harus menaikkan. Kalau perlu ya juga nggak apa-apa sih naik segini. Jadi dia lebih lebih pendek dibandingkan yang kaki 3-nya, agar duduknya stabil gitu. Nanti saya tunjukkan di meja bagaimana dia bisa stabil, terus nanti kita tahu tinggi seberapa. Ini juga bisa kita tinggikan ya. Tuh. Jadi kita bisa berdiri dan tinggi. Oke. Nah, begitu nanti kita akan coba, kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Oke. Oke, di sini saya akan tunjukkan bagaimana posisi gimbal ini kalau di atas meja. Kita akan lihat seperti ini ya. Jadi kalau kakinya kita berdirikan, ini harus agak naik gitu. Jadi ininya harus padat banget gitu, agar si gimbal ini bisa jadi mini tripod ya. Ya, jadi kalau kita mau bikin ya semacam kayak konten cuman di atas meja lah ya, itu cukup lah ya. Jadi nggak perlu pakai tripod. Saya pernah coba pakai tripod yang kecil, ribet juga, lumayan juga ya. Maksudnya mau berdirikan juga ribet gitu. Nah, ini tinggal kita pasang nanti HP-nya ya. Nah, ini kita akan lihat di sini. Nah, ini kita tinggal pasangkan saja di HP sini. Kita tarik. Kayaknya ini belum stabil ini. Dia masih goyang-goyang kayak gini. Ini masih muter-muter. Jadi masih goyang-goyang, kadang tergantung seimbangnya. Nah, kalau kita atur kayak gini dia nggak akan seimbang ya. Jadi kita hidupkan dulu aksis yang di sini agak lama. Oke, so bisa ya kita kan. Oke, nah ini udah bisa nih. Ini kalau kita pencet lagi sekali lagi di belakang ini ya, pencet sekali. Nah, dia landscape gitu. Lampu kita tinggal hidupkan aja lampunya dua-duanya. Nah,
Kalau kita mematikan tinggal pencet yang lama, dia mati. Ini juga pencet yang lama, ini juga mati. Gitu. Terus, oke, kita coba buka ya. Kita akan coba aktifkan Bluetooth-nya. Oke, ini buat ngidupin remote-nya. Ini menggunakan Bluetooth, jadi teman-teman harus aktifkan dulu Bluetooth-nya, pencet yang lama di Bluetooth-nya. Ini ada tombol kamera, ya, jadi pencet agak lama gitu, sampai ada tanda warna lampu biru. Nah, kita langsung bisa koneksikan langsung dengan gimbalnya, dengan Bluetooth di handphone. Selesai, ini bisa langsung kita gunakan. Contohnya ya, kita gunakan buat selfie. Jadi sudah bisa masuk fotonya, ya kan, hasilnya lumayan lah ya. Terus kalau mau record nih kita tinggal, cuman kalau coba ya, saya nggak bisa ngasih unjuk di sini karena kalau kamera ini kan dia tidak bisa posisinya kan tombol kamera dengan recordnya itu sama. Maksudnya posisinya itu di menu selfie ya, jadi nggak terpisah gitu loh di tempat layar yang sama. Jadi kita nggak bisa pakai ini, hanya bisa untuk foto saja. Ini saya pakainya Samsung J7 Prime yang ini. Tapi saat saya menggunakan handphone ini kan adalah Samsung A52s. Nah, itu ada pilihan, jadi ada pilihan video atau foto. Jadi kalau kita pilih video, kita gunakan ini bekerja dengan baik dia. Jadi saat kita pencet dia langsung record, gitu. Kalau ini J7 Prime nggak bisa, dia jatuhnya hanya bisa take picture aja atau ngambil gambar aja, nggak bisa untuk video, gitu. Nah kalau video kita harus pencet dulu dia videonya baru bisa, ya. Yang bisa kita lakukan adalah saat kita lagi record kita bisa sambil ngambil gambar gitu, jadi kayak foto di dalam video gitu loh ya. Nah bedanya seperti itu kalau jadi tergantung handphonenya. Kalau handphone saya A52s ini bekerja dengan baik untuk menggunakan menu video. Jadi kan video sama foto itu kan terpisah menunya ya, jadi tombolnya kalau buat foto ya foto aja, kalau buat record video aja gitu. Nah kalau ini dia tombolnya itu dempetan, jadi foto dan videonya dalam satu menu gitu loh. Jadinya nggak bisa milih dia gitu. Kalau menggunakan kan bisa langsung digunakan, jadi langsung record kalau pakai A52s seperti itu. Nah ini juga cukup stabil ya, kita bisa gerak-gerakkan. Oke, coba kita lihat. Jadi nggak goyang, walaupun nggak goyang, nggak bersih banget ya goyangannya, tapi minimal nggak parah banget gitu kalau kita nggak pakai gimbal gitu. Kalau pakai tangan kan pasti ada getar-getarnya gitu ya. Nah kayak kita lihat posisi kalau kita berdirikan ya, setinggi apa kita tarik. Yo. Nah ini kita tarik seperti ini. Nah ini cukup tinggi. Jadi kalau kita mau di atas meja ya sama tingginya dengan tripod ini. Kalau ini kan tripod buat kamera DSLR, jadi bisa lebih tinggi kan. Nah harus di atas meja kalau kita mau lebih tinggi. Seperti itu ya. Jadi kalau dipakai di atas lantai, kita akan lihat posisinya di atas lantai. Pakai kamera ya belakang. Nah jadi nggak, paling setingginya ya nggak nyampe setinggi meja sih ya. Coba kita sejajarkan dengan meja. Nah tuh setingginya segitu.
tingginya ya hampir setinggi meja. Jadi kalau teman-teman tahu standar ukuran meja tingginya berapa, nah itu segitulah ya. Jadi nggak tinggi-tinggi banget, tapi cukup bagus lah ya. Oke. Oke, nah itu posisi tingginya, jadi nggak tinggi-tinggi banget. Goyang ya. Ini kalau kita coba, tuh. Nah, oke. Kita coba ya, kita lihat. Ini ini belum saya sudah saya aktifkan ya. Ini posisinya. Lalu kita coba posisinya, posisi potret. Oke. Nah ini kadang kalau potret itu masih ada yang sangkut sih, tapi tergantung siapa, mungkin gimbal saya ini ada apalah di dalam. Jadi kalau kata saya tuh ada sangkutnya kalau sebelah kanan, kalau sebelah kiri enggak. Tapi kalau sebelah kanan nih, nah suka ada nyangkutnya kalau cepet-cepet gitu. Nah goyang kan, gitu. Tapi lumayan lah ya. Oke, kita akan lihat hasilnya, hasil recordnya ya nanti ya. Oke, kita akan coba gimbalnya. Oke, ini hasilnya kita akan coba. Ini menggunakan gimbal ya. Jadi ini hasil recordnya cukup stabil juga. Ini saya gerak-gerakannya ya. Nah ini saya gerak-gerakin juga. Ini kalau gerak-gerakin berputar, nah seperti itu nih. Tadi ketutup dengan ininya. Jadi tergantung ya, tergantung yang menggunakan. Ini saya sambil jalan cukup stabil ya. Jadi tergantung kita, kalau kita menggunakannya bagus, rapi, hasil juga rapi ya. Coba record video tapi bentuknya selfie gitu. Jadi ini saya menggunakan tongsisnya ya. Jadi kalau kita sambil jalan ya, sambil ngeliat, nah ini bisa kita kasih unjuk, misalkan kita putarkan, cukup stabil juga ya. Jadi nggak terlampau banyak goyangnya. Ya ada sih goyang-goyang ya, namanya juga harga di bawah 500, tapi cukup oke lah ya. Gambar kita cukup baik gitu. Oke, sekarang posisinya saya pendekkan sekarang, jadi posisinya posisi gini. Selfie yang dekat, jadi kan selfie jauh ya, karena saya pakai tongsisnya gitu. Jadi sambil kita jalan begini nih, oke juga, nggak begitu kelihatan banget gerak-gerakannya. Nah ya, jadi saya tadi tergantung tangan kita sih ya. Kalau tangan kitanya agak goyang-goyang ya otomatis ya goyang-goyang juga lah ya. Ya, tapi untuk stabilnya ini saya sambil muter-muter. Untuk stabilnya juga cukup oke. Nggak terlampau parah-parah banget goyangnya, tapi ada goyang jelas. Namanya harga di bawah di bawah 500 ya. Oke. Bagus. Nah, tadi sudah lihat kan hasilnya bagaimana stabilnya video, walaupun nggak stabil-stabil banget ya, tapi lumayan lah ya untuk
apa ya, untuk ngerekam, nge-record, buat foto, selfie, ya daripada bawa-bawa bawa tripod, terus kita bawa gimbal juga, bawa apalah lagi ya itu ya, eh, bawa tongsis juga ribet banget gitu loh ya. Tapi kalau buat traveling, buat jalan-jalan oke lah ya ini ya. Cuman kalau untuk yang lebih apa ya, lebih standby, tempatnya itu harus tetap, ya ini kurang, kayak termasuk tingginya kurang gitu loh. Makanya kalau pakai buat jalan-jalan ini bagus, cukup worth it lah dengan harga segitu ya, 300 karena ada lampunya. Tapi kalau yang tidak ada lampu sekitar 275-an. Nggak tahu kalau sekarang harganya di e-commerce sekarang berapa, di pasar online. Tapi kalau misalkan buat kayak saya nih ya, bikin videonya setinggi ini kan harus sejajar dengan kita, tingginya minimal kan, biar masuk lah gitu ya. Nah ini nggak bisa pakai ini terlalu pendek. Ini aja bisa butuh 100 meter lebih kan. Ya, 100 cm kan, berarti 1 meter lebih lah ya. Bukan 100 meter, kan 100 meter tinggi kali ya. Maksudnya 100 cm atau 1 meter lah ya ini. Nah ini kita harus butuh 100 cm lebih gitu, atau 1 meternya lebih gitu. Tapi kalau ini kan nggak nyampe gitu. Nanti kita akan lihat nanti hasilnya kan tadi udah ditunjukkan seperti itu. Nah itulah hasilnya. Oke, mungkin itu aja review untuk gimbal yang harga di bawah dari 500.000. Ya buat kita yang kantong-kantong kering gitu ya, kanker gitu ya, lumayan lah ya ini ya. Daripada nanti kita beli selfie juga ya, tongsis juga, bawa tripod juga, terus bawa gimbal juga, ribet kali ya. Dan ini juga cukup bagus sih, 3 fungsi, bisa gimbal, bisa tripod, bisa tongsis gitu kan, mantap. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Buat yang suka di like videonya, yang nggak suka di dislike juga nggak apa-apa ya. Terus jangan lupa di subscribe ya channel ini, biar saya tambah semangat bikin konten baru. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum.